Pohon kelapa merupakan komoditi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Desa Tugondeng untuk dimanfaatkan sebagai gula merah. Gula merah kelapa adalah produk pangan lokal berbasis sumber daya desa, mendukung kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada produk luar. Hasil produksi gula merah kelapa di Desa Tugondeng kebanyakan diekspor keluar daerah dan menjadikan Desa Tugondeng sebagai salah satu desa dengan nilai ekspor tertinggi di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, berikut proses pembuatan gula merah kelapa. Tahap pertama, mempersiapkan alat-alat yang ingin digunakan dalam penyedapan gula merah kelapa. Ya, sambil menghisap asap rokok. Lagi santai kawan, ini adalah proses pemberian natrium ke dalam wadah untuk penadahan air nira kelapa. Proses tersebut bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberikan langsung ke dalam wadah. Kedua, memberikan natrium ke dalam wadah setelah niranya diambil. Selanjutnya, ini adalah proses pemanjatan kelapa. Menggunakan tangga yang terbuat dari bambu dengan beberapa anak tangga dari kayu. Kita saksikan. Semangat panjatnya bosku. Nah, ini adalah proses penyedapan atau pengirisan mayang kelapa atau bunga kelapa. Selanjutnya, diberi alat penadah berupa jergen atau berupa botol bekas, racun, dan air aqua. Setelah proses tersebut, kemudian kita beralih ke kelapa lainnya. Hasil air nira kelapa yang sudah disadap kemudian dikumpul dalam satu wadah berupa jergen isi 20. Menggunakan corong agar air niranya tidak meluap. Nah, pada proses ini juga kita bisa melangsungkan proses pemberian natrium. Berikut pemberian natrium untuk wadah yang telah digunakan. Untuk persiapan esok harinya. Nah, ini contoh natrium yang digunakan. Masyarakat di desa Gondeng. Kita semua hidup seperti berlian di langit. Nira yang telah ditampung dalam jergen itu kemudian dibawa ke tempat pemasakan. Nah, berikut ini namanya di daerah kami disebut balombong atau tempat memasak air nira kelapa agar lebah dan sampah lainnya yang terdapat dalam air nira tidak ikut dimasak. Maka harus disaring menggunakan tapis. Sekedar informasi bahwa di daerah kami kebanyakan menggunakan dua wajan untuk pemasakan air nira kelapa. Berikutnya adalah mempersiapkan kayu yang ingin digunakan dalam proses pemasakan air merah kelapa. Nah, sebelumnya kayu-kayu tersebut harus dibelah menjadi bagian-bagian kecil agar proses pembakaran itu lebih efektif. Ini dia proses pemasakan gula merah kelapa. Nah, kita lihat sudah mendidih dan sudah memasuki fase setengah matang. Nah, adapun alat yang di tengah ini disebut sebagai saloko, sebagai alat
untuk mencegah meluapnya air nira kelapa dari wadah. Nah, kami juga kadangkala memberikan kelapa yang sudah diparut juga bertujuan untuk mencegah air nira kelapa meluap. Sekarang kita lihat air niranya sudah membentuk gelembung-gelembung busa. Itu menunjukkan prosesnya menuju kematangan yang sempurna. Nah, ini sudah mulai berubah menjadi warna kemerah-merahan. Nah, ini adalah proses untuk pengetesan. Apakah gula merah kelapa tersebut sudah bisa layak dipindahkan ke wadah selanjutnya atau belum? Kontennya tuh sedikit lagi. Oh, ternyata sedikit lagi. Setelah kita anggap matang, kemudian air nira kelapa tadi dipindahkan ke tempat lain untuk proses selanjutnya yang disebut sebagai proses pengadukan. Proses pengadukan ini bertujuan untuk menyamakan kekentalan, mencegah kristal gula kasar, menghindari endapan gosong, menjaga warna coklat merata atau merah. Kemudian, tujuan selanjutnya ialah untuk menghasilkan gula halus dan tidak pahit. Selanjutnya proses ini kami sebut sebagai lecho untuk memastikan kekentalan nira tersebut. Apakah ia menghasilkan gula halus atau justru menghasilkan gula yang nantinya akan pahit yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, ini adalah proses pencucian wadah. Cetakan yang terbuat dari tempurung kelapa yang nantinya gula nira tersebut akan dituangkan ke wadah ini. Apa yang sesuruh? Ini adalah tempat dudukan. Tempurung kelapa tadi sebagai Tempat alat penanduan cetakan tombol. yang terbuat dari anyaman bambu. Tempat penanduan tombol. Proses penyandrukan. Setelah gula merah tersebut dianggap benar-benar kental merata. Kemudian dipindahkan ke dalam cetakan menggunakan tempurung kelapa tadi. Ampun apa toh? Oh, mana nah bori ini mah kurang na buntin tanta Hasmi. Nah, bori limang gara-gara sorry. Tinggal nganu iberu ni pa naon yan wala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 pasang. Nah, ini adalah proses pendinginan gula nira kelapa dari cetakan. Nah, ketika gula nira kelapa tersebut masih melekat dalam wadah cetakan, maka langkah yang kita ambil ialah meniup tempurung kelapa dengan lubang yang telah disediakan. Nah, setelah proses pendinginan selesai, maka langkah selanjutnya ialah gula nira kelapa tersebut kita kemas dalam kantong plastik.
Nah, ini dia proses pengemasan gula nira kelapa ke dalam kantong dan kemudian siap untuk diperdagangkan. Oke, itu saja video dari kami. Sampai jumpa. Salam NKRI. Ini hasilnya. Terima Terima kasih. Terima kasih.